Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pascal Firdaus Indrawan dari kelas 2 SCC. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai praktikum kegiatan praktikum dari modul 1 sampai modul 9 apa saja yang sudah dikerjakan. Dari kegiatan praktikum pengujian perangkat lunak. Untuk modul pertama, di sini kita melakukan pengenalan dari apa namanya pengujian perangkat lunak. Dan pada kegiatan modul satu ini kita melakukan kegiatan berkelompok dan kegiatan mandiri. Pada kegiatan mandiri kita melakukan beberapa latihan dan menjawab beberapa tugas pada modul. Seperti yang pertama itu kita akan menjelaskan pengujian perangkat lunak itu apa sih. Nah, pengujian perangkat lunak itu adalah sebuah proses evaluasi untuk memastikan sistem berfungsi sesuai dengan harapan dan bebas dari kesalahan atau bug. Tujuan utamanya untuk menemukan bug tentu saja, lalu memastikan kualitas, meningkatkan keamanan, dan mengurangi biaya. Dan untuk tahapan aktivitas pengujiannya itu ada test planning, perencanaan, test design, perancangan, test execution, defect reporting and tracking, dan test closure. Dan ini semua itu terdapat pada kegiatan mandiri atau tugas mandiri seperti kayak apa sih yang dimaksud dengan super testing? Super testing itu seperti proses evaluasi perangkat lunak untuk memastikan sistem berfungsi dengan sesuai yang diharapkan. Lalu tujuan dari software testing itu, yang pertama itu kan ada menemukan bug atau error. Itu untuk mengidentifikasi kesalahan dalam perangkat lunak sebelum dirilis. Lalu memastikan kualitas perangkat lunaknya untuk memastikan perangkat lunak bekerja dengan sesuai spesifikasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Lalu meningkatkan keamanan untuk menguji keamanan perangkat lunak agar tidak mudah disusupi oleh orang lain. Lalu memastikan kepuasan pengguna untuk menghindari pengalaman buruk oleh user dan tentu saja untuk mengurangi biaya perbaikannya. Lalu ada tahapan dari aktivitas pengujian, itu yang pertama ada test planning. Test planning itu untuk melakukan perencanaan strategis untuk pengujian, seperti penentuan alat dan sumber daya yang digunakan. Lalu ada test design, seperti membuat test case atau use case dan skenario pengujian berdasarkan spesifikasi dari sistem. Lalu ada test execution, menjalankan pengujian baik secara manual ataupun otomatis. Lalu defect reporting dan tracking untuk mencatat kesalahan yang ditemukan dan melacak perbaikannya. Dan test closure yang terakhir untuk mengevaluasi hasil pengujian perangkat sesuai dengan kasus yang diuji. Lalu eh, ada jenis-jenis kesalahan dari dalam softwarenya seperti syntax error, lalu logical error, runtime error, dan interface error. Di sini juga diberi pertanyaan seperti perbedaan antara verification dan validation. Untuk verification itu sebuah proses memastikan bahwa perangkat lunak dikembangkan sesuai dengan spesifikasi dan desain yang telah ditetapkan. Dan dilakukannya itu selama tahap pengembangan sebelum pengujian sebenarnya itu dimulai. Untuk validasi itu proses untuk memastikan bahwa perangkat lunak memenuhi kebutuhan dan harapan dari pengguna. Dilakukan setelah pengembangan, biasanya melalui pengujian fungsional fungsional diterima oleh pengguna. Dan ini merupakan kegiatan dari kelompok seperti membuat diagram dan membuat struktur menunya. Pertama kan kita disuruh untuk membuat kelompok, lalu mencari sebuah software yang akan kita uji. Dan di sini kami itu menggunakan aplikasi sistem manajemen perpustakaan. Lalu untuk
Eh, Penjelasan singkatnya itu kita mencari kebutuhan fungsional dan non fungsionalnya. Untuk kegiatannya mencari mencari kebutuhan fungsionalnya itu seperti si si LMS ini harus menyimpan semua informasi dengan benar seperti perpustakaan seperti pustakawan, user dan buku yang dipinjam dan lain-lain. Dan LMS juga harus menyimpan semua informasi tentang buku dan user dalam dua basis data terpisah. Lalu kita lanjut ke non- kebutuhan non fungsional seperti error handling dan security requirement. Untuk error handlingnya, sistem sistem manajemen perpustakaan harus menangani kesalahan yang tidak diharapkan. Lalu untuk security requirement-nya harus memberikan modifikasi basis data hanya untuk pustakawan, sehingga hanya bisa oleh atau diakses oleh pustakawan. Dan di sini juga sudah ada gambaran dari struktur menunya untuk bagian manajemen pustakawan, seperti ada login atau sign up untuk yang belum ada akun, lalu masuk ke homepage. Setelah itu ada message untuk melakukan notifikasi untuk peminjaman ataupun pengembalian, lalu view books yang bisa apa namanya, bisa dilihat seperti detail dan isu-isu dari isi bukunya seperti rusak ataupun bukunya sedang kosong. Lalu peminjaman buku, rekomendasi buku, buku yang dikeluarkan seperti renew dan return. Yang itu dikembalikan atau diperbarui dan logout dari apa aplikasi perpustakaannya. Lalu kita juga membuat diagram use case seperti ada user dan pustakawan yang menjaga perpustakaannya. Lalu berikutnya pada kegiatan modul 2 kita melakukan perencanaan, pengujian, dan konfigurasi environment. Untuk kegiatan mandiri itu kita kita melakukan instalasi SMPP dan menginstalisasi komposer. Dan untuk kegiatan kelompoknya kita melanjutkan apa yang sudah dikerjakan dari modul yang sebelumnya. Setelah seperti mencari ruang lingkup pengujian dan tujuan dokumennya, yaitu untuk merencanakan proses pengujian untuk aplikasi Library Management System atau manajemen dari perpustakaan, memastikan fungsionalitas sesuai kebutuhan pengguna dan mengidentifikasi bug sebelum implementasi. Untuk ruang lingkupnya, pengujian mencakup seluruh fungsi utama, lalu sumber daya dan jadwal. Ada overview dan fitur utama, ada material pengujian dan jadwal pengujian. Untuk ruang lingkup pengujiannya itu kita mencakup seluruh fungsi dan modul utama yang terdapat pada sistem seperti pencarian buku, peminjaman dan perpanjangan buku, manajemen data, dan validasi user, validasi user. Setelah itu ada batasan-batasan dari webnya seperti fitur login untuk user dan menyediakan informasi tentang buku dari data-data pengguna dan segala macam halnya. Lalu untuk overview sistemnya, sistem manajemen si- dari library ini atau dari perpustakaan ini sebuah aplikasi berbasis web yang dirancang secara khusus untuk mempermudah dan mempercepat proses pengelolaan perpustakaan. Adapun dari aplikasi ini tuh terdapat fitur-fitur utama seperti login, lalu informasi buku dan pengguna, pencarian buku, permintaan kepada pustakawan seperti permintaan peminjaman dan permintaan pengembalian, lalu informasi pribadi untuk user, modul pencarian, permintaan dan perpanjangan buku, manajemen buku, dan pengguna oleh pustakawan. Untuk overview pengujian, eh, seperti kita melihat hardware yang akan dipakai, seperti dari RAM-nya, prosesor, storage, dan koneksi internet.
Lalu di sini juga ada jadwal pengujian dari use case dari use case dari beberapa use case seperti untuk login user yang dilakukan oleh Riyandi, lalu pencarian buku, peminjaman, permintaan, laporan, logout, dan finalisasi review. Selanjutnya, pada modul ketiga, eh, kita melakukan kegiatan berkelompok untuk objek pengujiannya itu unit testing atau pembuatan black box test case. Dari aplikasi sistem library management ini, karena berbasis web, jadi kita melakukan tesnya. Tujuan sistemnya untuk memfasilitasi pengelolaan buku, jurnal, data pengguna, pustakawan, dan admin. Fitur utamanya itu untuk pencarian buku, tentu saja peminjaman dan perpanjangan, manajemen data, permintaan ke perpustakawan, dan laporan peminjaman. Pada kegiatan ini, kita melakukan identifikasi untuk fokus pengujiannya, seperti pengujian fungsionalitas. Untuk fitur-fiturnya ada fitur untuk pengguna dan pustakawan. Untuk fitur pengguna, terdapat login dan logout. Untuk pencarian buku, peminjaman, dan perpanjangan, lalu permintaan pustakawan, lalu untuk fitur dari pustakawan dapat mengelola data buku seperti CRUD, lalu mengelola data pengguna, dan laporan peminjaman. Ini juga terdapat tabel dari identifikasi untuk fokus pengujiannya dan tabel pengujiannya. Seperti yang kita lihat di sini ada login pengguna dan login pustakawan. Untuk subfungsi dari verifikasi akun dengan menggunakan kasus uji, pengguna login ke sistem dengan menginputkan username dan password, lalu proses akan memverifikasi kredensial dan akses sistem, sehingga akan menghasilkan output halaman utama itu berhasil terbuka, dan halaman yang akan keluar juga adalah halaman utama muncul sesuai input, sehingga kesimpulannya adalah berhasil. Selanjutnya, pada modul 4 kita di sini melakukan unit testing pembuatan menggunakan white box test case. Untuk konsep dasarnya, kita menguji struktur internal dan logika dari kode, bukan hanya fungsionalitas. Karena white box ini kita menggali dan menganalisis eh, metode dari kodenya secara langsung. Setelah itu, metodenya menggunakan analisis kompleksitas siklomatik untuk menentukan jalur eksekusi independen dalam kode. Objek dan skenario pengujian itu update profil pengguna, menganalisis logika if-else saat data pengguna disimpan ke database, permintaan pengembalian buku untuk menguji alur saat permintaan insert ke database berhasil atau gagal, misalnya seperti permintaan duplikat atau eh, permintaan yang double. Setelah itu, pengajuan perpanjangan buku memiliki struktur logika yang sama dengan permintaan pengembalian untuk menguji eh, jalur yang sukses dan gagal. Di sini juga saya memberikan contoh, bukan contoh, saya memberikan hasil dari kegiatan berkelompoknya. Itu untuk pembuatan CFG dan test case dalam proses testing pengembalian buku dengan menuliskan sintaksnya untuk eh, permintaan pengembalian buku. Ini note dan edge yang sudah kita buat. Dan untuk edge-nya itu terdapat 7. Edge itu jembatan ya. Jadi untuk menjembatani antar node. Dan node-nya itu terdapat 6. Lalu eh, ada kompleksitas dari sukumulatiknya yang dengan rumus F tanda kurung G itu terdapat 3.
dengan jalur eksekusi 1 2 3 4 5 6 atau 1 2 3 4 7 8 dan menggunakan hasil uji seperti apa yang sudah diekspektasikan dalam pengujian ini. Seperti request berhasil dengan muncul alert request sent atau request gagal atau duplikat dengan alert already sent. Lalu jika ada error koneksi seperti jalur koneksi dari 1 2 3 4 tidak akan ada alert, namun sistem akan error. Pindah kita ke modul 5. Untuk modul 5 ini kita sudah melaksanakan kegiatan mandiri untuk melakukan automation unit testing atau pengantar PHP unit. Pertama, pada kegiatan ini kita mempersiapkannya dengan menginstalasi environment yang bertujuan untuk menyiapkan lingkungan untuk pengujian unit otomatis dengan proses membuat folder proyek di dalam folder C, tepatnya pada folder XAMPP dan htdocs. Lalu, mengunduh dan menginstal PHP unit menggunakan perintah komposer require PHP unit. Setelah itu menambah path vendor bin ke environment variable pada bagian laptop dan ataupun komputer agar PHP unit dapat diakses secara global pada CMD. Pada kegiatan ini, kita melakukan tes dengan menggunakan asset true pada modul yang akan menampilkan hasil dari tesnya sehingga ketika kita mencoba fungsi dari PHP unit dengan asset true, tujuannya itu untuk mengecek apakah suatu nilai itu benar atau tidak. Dan selanjutnya ada konsep dasar dari assertion. Assertion, metode verifikasi. Assertion adalah metode inti dalam PHP unit untuk memvalidasi apakah suatu kondisi dalam program itu terpenuhi. Beberapa yang dipelajari pada modul ini seperti assert true untuk memastikan sebuah nilai adalah true atau benar. Atau adapun export output string untuk membandingkan output aktual program dengan string yang diharapkan. Berikutnya ada assert sems untuk memastikan dua variabel termasuk array itu identik baik dari segi isi maupun urutan elemennya. Berikutnya ada assert array hashment, assert array hash key untuk memeriksa keberadaan sebuah key spesifik di dalam sebuah array. Adapun pada kegiatan ini juga melakukan eh kita menjawab tugas yang terdapat pada modul seperti menambahkan seperti melakukan pengujian untuk operasi pengurangan yang akan menggunakan logika matematika, lalu membuat kelas testing untuk menguji tampilan dihasilkan untuk mengeluarkan output Universitas Jenderal Ahmad Yani yang seperti dilakukan pada testing yang pertama. Selanjutnya pada modul ke-6 kita masih melanjutkan kegiatan dari modul kelima yaitu untuk menggunakan automation unit testing atau menguji kelas dengan PHP unit. Konsep dari ini itu kita melakukan test tube untuk mengisolasi pengujian. Tujuannya untuk menghadirkan objek dependen dengan objek tiruan atau stub untuk menguji sebuah unit secara terisolasi dengan implementasi stub dibuat menggunakan $this create mock my class dengan kelas. Perilaku metode pada stub dapat dikonfigurasi, contohnya agar selalu mengembalikan nilai tertentu, seperti foo, atau mengembalikan argumen yang diterima, yaitu argumen 0, 0. Lalu adapun struktur tes kelas yang baiknya itu seperti setup. Metode ini dieksekusi sebelum setiap fungsi tes dijalankan. Digunakan untuk menginisialisasi objek atau kondisi awal yang sama untuk semua tes.
Berikutnya ada tear down. Metode ini dieksekusi setelah setiap fungsi tes selesai. Digunakan untuk membersihkan sisa-sisa pengujian, memastikan setiap tes berjalan secara independen. Nah, untuk kegiatan yang pertama itu yang bagian stub. Pada latihan itu kita melakukan simulasi perilaku eh dari sebuah metode menggunakan stub. Lalu yang akan mengembalikan string hello dan simulasikan agar mengembalikan nilai foo menggunakan PHP unit. Lalu berikutnya juga kita melakukan latihan seperti testable class yang berfungsi sebagai pengujian terhadap kelas testable yang memiliki atribut dan metode sederhana. Pengujian juga berjalan dengan sukses sehingga tidak ditemukan error. Lalu ada penggunaan true or false pada kegiatan latihan dan ada yang melakukan dengan metode Magic lalu dengan menggunakan string akan dibandingkan pada slide yang ini seperti ragam dari assertion yang digunakan. Yang tadi sudah disebutkan seperti ada boolean. Untuk boolean itu ada assert true dan assert false. Untuk menguji nilai logikanya apakah benar atau salah. Lalu ada matematika, assert equal, assert greater than, lebih besar dari, dan assert less than or equal untuk validasi perhitungan numerik. Berikutnya ada string, assert string starts with dan assert string end with untuk mengecek format teks. Berikutnya ada bagian struktur data dengan menggunakan asserts array haskell dan property axis untuk memvalidasi isi array dan atribut objek. Lalu di kegiatan tugas praktikumnya, kita membuat unit testing untuk program yang diberikan berdasarkan test case yang telah dibuat sebelumnya, yaitu pada contoh dari testable dan pada file kalkulator. Next, pada modul 7 kita melakukan kita melakukan integration testing yang berdefinisikan tahap pengujian untuk memastikan modul-modul perangkat lunak yang telah diuji secara unit dapat bekerja sama dengan benar setelah digabungkan. Tujuannya untuk berfokus pada verifikasi antar modul, pertukaran data, dan pemanggilan fungsi. Mendeteksi kesalahan yang timbul saat modul saling berinteraksi, seperti data tidak tampil, fungsi tidak berjalan, atau status yang tidak diperbaharui. Nah, pada kegiatan praktikum ini kita melakukannya secara berkelompok. Untuk kegiatannya itu kita membuat kelas diagram. Setelah itu kita menganalisa semua relasi dan kasus pengujiannya. Nah, ini merupakan analisa dari dari semua relasi antar kelas dan kasus pengujiannya. Yang pertama itu ada kelas admin dan kelas book. Yang berelasinya itu admin menambahkan data buku dan hasil yang diharapkannya itu data data buku tersimpan di sistem dan menghasilkan hasil yang sesuai. Yang kedua ada kelas admin ke kelas student yang berelasi admin mengelola data siswa seperti CRUD. Hasil yang diharapkannya data siswa berhasil disimpan atau ditampilkan dengan baik. Dan yang ketiga ada kelas admin dan kelas issue request. Yang berelasi admin menyetujui permintaan peminjaman. Hasil yang diharapkannya data peminjaman dan status buku dipinjam itu sesuai dengan apa yang dimaksudkan. Lalu sebelum ada ini juga terdapat analisa antar modul, seperti modul login ke modul data buku ataupun dari login ke data siswa yang berelasi dan menghasilkan apa yang akan kita harapkan.
Berikutnya, di sini saya memasukkan analisa untuk relasi dari GUI. Untuk fitur yang kita uji itu fitur login dan menggunakan kasus uji password salah, seperti memasukkan username yang salah dan password yang salah. Lalu data yang kasus yang kedua itu menggunakan data kosong, seperti tidak memasukkan username ataupun password, sehingga menghasilkan result atau hasil yang gagal. Berikutnya, pada modul ke-8, kita melakukan sistem testing atau pembuatan skenario dan implementasi. Sistem testing adalah tahap pengujian produk perangkat lunak yang sudah lengkap dan terintegrasi untuk mengevaluasi kesesuaiannya dengan kebutuhan yang telah ditetapkan. Jenis pengujian sistem yang dilakukan pada praktikum itu meliputi pengujian performansi dan kinerja, lalu stress testing, pengujian konfigurasi, pengujian keamanan, dan alat yang digunakan itu kita menggunakan Catalan Studio. Dan untuk proses persiapannya, yang pertama itu instalasi, lalu aktivasi, dan yang terakhir konfigurasi. Pada kegiatan berkelompok, kita melakukan hal-hal yang sudah disebutkan tadi untuk menguji dari sistem perpustakaan, seperti pengujian performance dan kinerja yang ada di halaman ini. Nah, ini itu kita menguji performance performance atau performa dari sistemnya. Yang pertama itu untuk waktu simpan data peminjaman. Hasil yang diharapkan itu kriteria performa yang diharapkan dan hasil testingnya itu kurang dari 1 detik sehingga kesimpulannya itu sesuai. Lalu waktu generate laporan pengembaliannya kita menggunakan 1.000 data dan hasil yang diharapkan itu kurang dari 1 menit. Dan pada saat hasil testing menampilkan hasil 45 detik sehingga menghasilkan kesimpulan yang sesuai. Lalu penggunaan memori atau RAM pada saat aplikasi berjalan itu maksimal 15% dari 8 GB. Dan pada hasil testing hanya menggunakan 12 GB dari 8 GB. Jadi kesimpulannya itu sesuai. Yang terakhir, penggunaan prosesor atau CPU saat aplikasi berjalan maksimal 20% dari Intel Core i5 dari laptop yang kita gunakan. Dan hasil testingnya itu hanya menggunakan 17%, sehingga menghasilkan hasil yang sesuai. Berikutnya terdapat stress testing. Untuk stress testing yang pertama, terdapat simpan data peminjaman massal. Dengan skenario stress ujinya itu menginput 10.000 data peminjaman secara beruntun. Dan hasil yang diharapkan, sistem tetap stabil, tidak crash, seluruh data pun tersimpan. Hasil testingnya, sistem tetap stabil dan selesai dalam 3 menit, sehingga kesimpulannya itu sesuai. Untuk test case yang berikutnya, akses serentak oleh banyak user atau pengguna. 500 user login dan melakukan peminjaman secara bersamaan. Hasil yang diharapkan, sistem tetap responsif tanpa error atau hang. Terdapat sedikit delay, kurang dari 2 detik, dan kesimpulannya itu sesuai. Yang ketiga, beban tinggi pada database dengan menggunakan simulasi query baca atau tulis yang intensif selama 10 menit. Hasil yang diharapkan, tidak ada data yang korup. Pengguna resource tetap dalam batas yang aman. Hasil testingnya, RAM naik jadi 75%. Sistem tetap stabil, jadi kesimpulannya sesuai. Yang terakhir, untuk stress testingnya itu upload file gambar secara massal, seperti mengupload 500 file gambar dengan ukuran 2 MB per file. Hasil yang diharapkannya semua file berhasil diunggah. Dan untuk hasil testingnya, terdapat 496 yang sukses dan 4 yang time out. Jadi kesimpulannya itu kita hampir sesuai. Setelah ada stress testing, sebenarnya masih ada pengujian konfigurasi seperti test case simpan dan generate laporan dengan menggunakan perangkat yang diujinya. Seperti proses yang diujinya apa, seperti simpan simpan dan generate laporan. Hasil yang diharapkannya seperti simpan data kurang dari 2 detik
dan generate dari kurang dari 2 menit. Dan hasil testingnya simpan untuk menyimpan itu 0,8 detik dan generate-nya 50 detik sehingga sesuai. Lalu pada kegiatan ini juga terdapat pengujian keamanan. Kita menggunakan test case itu login dengan akun yang tidak valid dan proses tabel yang diuji itu pada user. Untuk skenario ujinya, input username atau password salah, sehingga hasil yang diharapkan itu gagal login dan tampil pesan error. Dan hasil testingnya itu gagal login karena kita mencoba untuk gagal pada login, yaitu dengan menggunakan akun yang tidak valid, maka kesimpulannya itu sesuai. Lalu untuk yang tes case kedua itu ada register pengguna baru. Dan skenario ujinya kan isi form dulu kalau pengen registrasi. Dan hasil yang diharapkan itu data tersimpan dan diarahkan langsung ke bagian login. Hasil testingnya itu register berhasil, sehingga kesimpulannya sesuai. Selanjutnya pada modul 9. Modul 9 kita melakukan UAT atau User Acceptance Test. Tujuannya untuk memvalidasi bahwa aplikasi dari perpustakaan yang tadi atau aplikasi Library Management System atau LMS telah memenuhi kebutuhan bisnis dan dapat diterima oleh pengguna akhir sebelum diluncurkan secara resmi. Prosesnya melibatkan pengguna nyata yang mewakili peran berbeda untuk menguji aplikasi dalam skenario penggunaan sehari-hari. Perencanaan perencanaan pengujiannya itu dari kandidat user dan menggunakan jadwal pengujian. Di sini kita menggunakan beberapa kandidat dari berbagai kalangan seperti dari mahasiswa, lalu dari masyarakat biasa, dan juga admin. Untuk kegiatan pengujian, terdapat aktivitas pengujian yang pertama itu uji login registrasi akun menggunakan pencarian buku. Modul yang dipakai itu login, register, dan pencarian. Dan keterangannya itu sebagai mahasiswa. Lalu pengujian sistem dari use case. Pengujian berdasarkan use case eh, digunakan untuk mengevaluasi bagaimana sistem merespon skenario skenario interaksi yang telah dirancang antar pengguna dan sistem sesuai dengan dokumen SRS dan SDD. Setiap fitur diuji menggunakan dua jenis data, yaitu data valid yang memastikan sistem berfungsi normal dengan input yang benar. Lalu data yang tidak valid yaitu memastikan sistem dapat menangani kesalahan dengan baik saat diberikan input yang keliru. Dan setiap pengujian itu melibatkan data atau input yang dimasukkan oleh pengguna. Lalu hasil yang diharapkan dari sistem, hasil aktualnya, dan kesimpulan akhir apakah hasilnya sesuai harapan atau tidak. Nah, di sini kita langsung melakukan pengujian dengan masukan yang benar dulu, seperti login. Lalu kasus ujinya, pengguna login ke sistem dengan menginputkan username dan password yang benar. Lalu prosesnya verifikasi dan mengakses ke sistem. Lalu berikutnya ada fungsi peminjaman buku untuk menggunakan untuk kasus ujinya pengguna mengisi form peminjaman dengan menginput nama, tanggal, dan jumlah buku dan memproses validasi dan simpan data peminjaman. Lalu berikutnya kita melakukan pengujian dengan menggunakan data yang salah. Pada fungsi yang pertama itu fungsi login dengan menggunakan kasus ujinya login dengan username atau password yang salah dan input yang tidak validnya itu username-nya salah atau passwordnya yang salah sehingga prosesnya itu terverifikasi salah atau benar dan hasil kesimpulannya verifikasi salah karena tidak memasukkan username ataupun password sesuai. Lalu peminjaman buku, form peminjaman dengan jumlah buku yang nol. Harusnya kan kalau yang jumlahnya nol itu tidak bisa dipinjam.
Nah, kita mencoba dengan mengkliknya dan namanya valid dan jumlah bukunya itu nol. Lalu eh, kita juga setelah itu melakukan survei untuk pengguna. Contohnya seperti apakah aplikasi ini mudah digunakan oleh pengguna, entah itu di bagian user experience atau user interface-nya, apakah mudah dipahami, lalu kemudahan untuk dipelajari oleh pengguna baru. Setelah itu ada ketercapaian tujuan atau manfaat dari pembuatan aplikasinya. Apakah aplikasi ini itu membantu mempercepat proses peminjaman dan pengembalian buku? Lalu apakah aplikasi ini memudahkan pengguna dalam mencari atau mengakses buku? Dan yang terakhir, apakah aplikasi ini mendukung kegiatan perpustakaan untuk lebih efisien? Mungkin itu saja kegiatan presentasi dari saya. Kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.